Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin berkisah atau menceritakan tentang legenda asal-usul Pulau Batam. Pulau Batam yang kita kenal sekarang sebagai pulau dengan potensi ekonomi yang sangat tinggi. Nah, bagaimana asal-usul Pulau Batam ini? Silahkan disimak ceritanya berikut ini. Konon zaman dahulu kala, berlayarlah seorang nakhoda bergelar Qori Abdul Malik. Beliau berlayar dari Siantan hendak ke Pulau Penang. Beliau sebenarnya seorang Bugis Makassar yang telah lama menetap di Tarempa sebagai nakhoda tersohor. Dia dikenal karena memiliki ilmu perbintangan dan telah menjadi nakhoda perahu Dendan Guntuk dengan banyak pengalaman melayari samudra yang luas. Samudra yang terbentang dari Laut Cina Selatan hingga ke perairan Riau dan Selat Malaka. Dia diberi gelar Qori Abdul Malik oleh penduduk Siantan karena ilmu agamanya. Meski telah lama di Melayu, bahasa Bugisnya masih kental, dan jadi tidak heran jika dalam pengucapan huruf mati nun di ujung kata menjadi nga oleh beliau. Juga sebaliknya, huruf mati nga di ujung kata diucap nun. Maka jangan heran, bagi beliau Pulau Siantan tempat tinggalnya disebut Siantang. Pulau Bunguran menjadi Bungurang. Disusun Tebang Ladang, sebaliknya Teban Ladan. Suatu hari, dalam pelayaran dari Siantan ke Pulau Pinang, perahu Dendang Nahkoda Alang dihadang oleh angin ribut. Haluan perahu tertiup ombak ke Selat Riau, hampir menyentuh ke Pantai Bintan. Tapi mereka tidak langsung turun karena kabut dan hari sudah malam. "Lihat itu bintang," bekik nakhoda Alang kepada jurumudi kepercayaannya yang sedang memegang kemudi. "Kekanang-kanang," beliau menjerit agar terdengar si jurumudi, karena takut suara angin ribut berdesing-desing. "Hari ini kabut nakhoda, tak kelihatan bintang," sahut si jurumudi seraya memainkan kemudi. "Tak kelihatan bintang nakhoda," ujarnya lagi. "Pulau Bintang, awas, Dendan ini pecah kena batu rakit bintang," jerit nakhoda Alang lagi. "Kekanang-kanang, belok ke kanan," kata beliau pula seraya menunjuk-nunjuk ke arah kanan untuk menghindari batu rakit di Pulau Bintan. "Oh, ini Pulau Ngenang," pikir Taikong sambil membelokkan kemudi mengarahkan haluan perahu Dendang ke Ngenang itu. Hingga akhirnya pulau di sebelah kanan Selat Riau itu pun sampai saat ini disebut Pulau Ngenang. Padahal maksud nakhoda sendiri agar si jurumudi itu berbelok ke arah kanan karena suara angin ribut malah menjadi Pulau Ngenang. "Turung layar kita berdayun," perintah nakhoda lagi, maksudnya turunkan layar dan kita berdayung saja. Lalu berdayunglah anak buah kapal menyusur pantai hingga masuk ke sebuah sungai. Karena air sungai cukup tenang dan tidak ada gelombang walaupun tengah angin ribut, hingga perahu yang mereka kayuh itu pun sampai ke hulu. Tetapi tiba-tiba, drek, brus-plas, perahu mereka pun berhenti. Oleng sedikit dan air sungai pun menyembur masuk ke dalam perahu. Dalam sekejap mata air nyaris melimpah ruah. "Hei, ada apa?" bekik nakhoda Alang sambil memanggil salah satu anak buah perahu. "Terjun ke sungai, lihat apa yang kita tabrak." Setelah timbul, pelaut yang menyelam itu berkata, "Kita menabrak langkang kayu berduri, keras sekali." Mendengar itu, nakhoda terkejut dan bertanya,
Hah? Terlanggar langkan berduri, keras duri langkan itu. Maksudnya terlanggar langkan berduri, keras durinya. Duri langkan kayu berteras keras, ya Tuan Kori Malik, sahut penyelam. Keras sekali duri langkan kayu itu. Angkat, angkat, perintah Kori Malik. Maksudnya angkat saja. Penyelam itu pun menolaknya. Dan setelah sampai di atas kapal, dia berkata kepada nakhoda alang yang berdiri di pinggir perahu mereka, "Tidak dapat menolak duri angkang melekat pada batang kayu, nakhoda," kata penyelam itu seraya mencuaskan air di mukanya. "Banyak batang kayu berduri yang tumbang dalam sungai ini, nakhoda," jelasnya. "Oh, sungai berduri lankan, banyak batang kayu." Akhirnya, setelah peristiwa sungai banyak duri langkan kayu itu disebut sungai duri angkang, seperti pendengaran pelaut yang menyelam. Akhirnya angin ribut berhenti. Maka berangkatlah perahu sang nakhoda alang ke Pulau Pinang tujuannya. Di pelabuhan, mereka berbongkar maut, menjual, membeli barang dagangannya. Baru pertama kali Kori Malik terlambat masuk ke Pulau Pinang, tanya saudagar langganan beliau. Biasanya belum selang 3 bulan perahu nakhoda telah masuk. "Kami terhadang angin ribut di tengah jalan, nyaris pecah di Pulau Bintang," kata nakhoda alang alias Kori Abdul Malik. "Setelah menganang-anang masuk sungai penuh deduri-duri lan batan kayu, perahu saya bocor. Perlu suku bulan diperbaiki." "Di mana?" tanya saudagar ke nakhoda alang lagi karena kurang jelas. "Di pulau mana angin ribut itu berhenti?" "Itu di pulau banyak batan kayu sebelah barat Pulau Bintang," tutur nakhoda alang. "Itu di Pulau Batan. Sejak itu menyebarlah nama pulau di sebelah barat Pulau Bintan disebut Pulau Batan." Kapan Pulau Batan ini menjadi Pulau Batam? Penukaran nun menjadi mim tulisan Arab Melayu di ujung kata Batan itu sudah semakin kabur. Tidak diketahui orang lain, namun terasa enak diucapkan Batam daripada perkataan Batan. Dan itulah asal-usul Pulau Batam. Nah, seperti itu ya, asal-usul penamaan Pulau Batam yang awalnya pengucapannya adalah Batan ya. Maksudnya adalah Batan itu adalah batang kayu atau duri yang saat itu ditemukan oleh nakhoda Kori Abdul Malik. Terima kasih sudah menyimak cerita di channel YouTube Boring Vlog ini. Silakan simak kisah-kisah lainnya yang telah diupload. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.